Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang ibu di Lumajang meninggal saat nonton sound horeg dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan. Pabrik beras premium oplosan di Sidoarjo digerebek polisi. Dalam sehari bisa memproduksi 14 ton beras premium oplosan. Petugas damkar di Lamongan mengevakuasi balita berusia 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil. Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun asal Lumajang meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg di desa setempat. Bupati Lumajang berjanji akan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan yang melibatkan pelantang suara super besar tersebut. Perayaan Hari Kemerdekaan dengan festival sound horeg di Lumajang memakan korban. Anik Mutmainah, 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, meninggal dunia saat menonton sound horeg. Peristiwa bermula saat korban menonton bersama kakaknya Sofia di desa setempat. Saat itu korban mengaku pusing dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Menurut keluarga duka, korban memang suka menonton sound horeg. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengaku pasrah. Memang pastinya istri saya kan memang meninggalnya gitu kan gitu. Tadi dibilang kalau ngomong nggak bahaya, nggak masuk akal lah. Bilang tahu semua bahaya memang gitu loh. Itu aja komentarnya saya itu. Ya. Tapi keluarga ikhlas ini ya. Ya, bagaimana lagi ya? Terus harapan ke depan apa Pak? Ya biasa, jalan salon itu nggak terlalu sederhana lah, mau terlalu keras-keras kayak gitu. Pihak Rumah Sakit Umum Pasirian belum bisa memastikan apakah korban meninggal akibat serangan jantung atau akibat menonton sound horeg. Kondisi korban saat masuk ke rumah sakit sudah meninggal dunia. Kami tidak bisa berspekulasi karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau dari pemeriksaan, ketika pasien sampai di IGD memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika kita ingin melakukan bantuan hidup dasar, memang pasiennya sudah tidak ada refleks-refleks kehidupan seperti itu. Jadi kita nyatakan meninggal dunia pada jam tersebut. Sementara Bupati Lumajang Indah Amperawati bertakziah ke rumah duka dan memberikan santunan. Bupati menyatakan akan berkoordinasi dengan polisi dalam mengevaluasi rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang menggunakan sound horeg. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaiannya. Ada batasan mungkin ya? Ada ya, batasan. Jadi di dalam perizinan itu sudah ada batasan benarnya. Sudah ada batasan-batasan yang itu berdasarkan fatwa MUI. Ini kan nanti mesti banyak untuk event-event karnaval ke depannya ini Bunda. Nanti untuk memperketat itu nanti apa di rapat koordinasi itu? Iya, jadi segera kami lakukan koordinasi dengan Pak Kapolres. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI dengan bijaksana dan tetap menjaga kondusivitas lingkungan agar kemeriahan peringatan tersebut tidak ternodai dengan kejadian yang tidak diinginkan atau membawa korban. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Industri rumahan pengoplosan beras premium di Sidoarjo dibongkar aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo. Berdasarkan pemeriksaan polisi, industri tersebut mengoplos beras premium dengan sejumlah beras kualitas rendah bahkan berkutu. Kemudian dikemas dan diberi label premium. Lokasi pengoplosan beras premium CV Sumber Pangan Group berada di kawasan padat penduduk Desa Keper, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Industri rumahan milik pria berinisial MLH 34 tahun menggunakan mesin modern yang didatangkan dari luar negeri. Dengan menggunakan mesin tersebut, industri ini bisa menghasilkan beras premium oplosan antara 12 hingga 14 ton per hari. Usaha ini dilakukan MLH sejak tahun 2023 lalu.
Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengoplos beras premium bermerek Pandan Wangi dengan beras kualitas rendah, bahkan berkutu. Perbandingannya 1 kg beras Pandan Wangi dicampur dengan 10 kg beras kualitas rendah. Hasil oplosan itu kemudian dijual dalam kemasan beras premium dengan berat 5 dan 25 kg. Tak hanya itu, pelaku yang membubuhkan kemasan beras dengan tulisan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta logo halal. Selain menangkap seorang pemilik pabrik, polisi juga menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian petugas melakukan pengecekan mandiri di kantor Bulog dan ditemukan hasil bahwa kualitas beras yang tersebut tidak sesuai dengan mutu. Sehingga kemudian tim dari Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium PT Sumber Pangan Group dengan merek SPG di Desa Kiper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, milik saudara MLH. Kemudian juga Satuan Tugas Pangan melakukan interogasi di lokasi, dan kemudian di situ ada beberapa temuan yang menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium tersebut hasil produksi oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian pemilik CV Sumber Pangan Group tidak mempunyai kompetensi dalam hal produksi beras premium. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Isak tangis haru mengiringi pelepasan puluhan siswa dan siswi sekolah rakyat di Gresik Senin siang. Orang tua melepas anak-anaknya untuk mengikuti sekolah rakyat dengan sistem tinggal di asrama. Momen haru ini terjadi karena orang tua dan anaknya akan terpisah sementara karena siswa-siswi ini akan tinggal di asrama selama mengikuti sekolah rakyat. Sebelum memasuki ruangan kelas yang terdiri dari 3 rombongan belajar dengan 25 orang per kelas. Salah satu siswi sekolah rakyat Gresik, Selviana, mengatakan senang mengikuti pendidikan di sekolah rakyat meski harus berpisah dengan orang tuanya. Gimana bisa sekolah rakyat? Bisa ya? Gimana? Senang nggak? Ini kan nanti ditinggal bundanya. Nah, ini gimana? Ya. Bisa nggak nanti membiasakan diri? Bisa. Sementara itu, orang tua siswi sekolah rakyat Aryani Susanti mengatakan terharu dan bersyukur karena anaknya bisa bersekolah dan mencapai cita-citanya. Aryani mengatakan bahwa dengan keterbatasan ekonomi keluarganya, ia sebelumnya sempat pesimis anaknya bisa bersekolah lebih tinggi. Mengingat pekerjaan suaminya hanya seorang penjual buah potong. Namun ia bersyukur dengan adanya sekolah rakyat, anaknya bisa mengenyam pendidikan secara gratis. Karena kami dari keluarga desa satu, kemungkinan besar kami tidak bisa menyelamatkan putri kami. Bisa, tapi ya itu tadi benar kata Pak Bupati untuk pergi ke sekolahnya bingung satunya. Dan kebetulan putri kami yang nomor 1 juga dapat beasiswa bidik misi dari pemerintah atau KIP kuliah itu ya. Dan sekarang putri kami kuliah di ITS Surabaya. Setelah putrinya masuk ke sini gimana Bu perasaannya? Puji Tuhan sekali, puji Tuhan, terima kasih Tuhan bisa di sini karena satu kecamatan Seuringin Anom hanya diambil 3. Puji Tuhan putri kami terseleksi lolos dari hasil seleksinya. Sebelum memasuki ruangan kelas, siswa dan siswi ini diberikan bunga sebagai tanda selamat datang di Sekolah Rakyat Gresik. Mereka terlihat antusias mengikuti pengenalan lingkungan sekolah rakyat bersama guru. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Ini bisa jadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak meninggalkan anak balita di dalam mobil sendirian. Di Lamongan, seorang anak balita berusia 2,5 tahun terkunci di dalam mobil. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berjalan dramatis.
Akibat terkunci di dalam mobil, seorang balita ini menangis histeris hingga memicu kepanikan kedua orang tuanya. Orang tua sang balita akhirnya memanggil bantuan petugas damkar. Petugas yang tiba di lokasi sempat kesulitan untuk mengeluarkan sang balita karena orang tuanya tidak mau memecahkan kaca mobil. Petugas damkar dan orang tua sang anak kemudian berinisiatif untuk mengarahkan anaknya yang ada di dalam kabin mobil untuk mendekat ke pintu. Setelah mendapat pengarahan dari orang tua dan petugas damkar, sang anak berhasil mendekat ke pintu dan membuka kunci pintu. Evakuasi anak terkunci di dalam mobil. Dan tadi ada laporan mau maghrib dari warga, supaya ada anak terkunci di dalam mobil. Itu tadi jam berapa itu? Jam berapa kejadiannya tadi? Kejadiannya jam 18 tadi. Baru dapat terbuka ya, dengan upaya kita sebagai petugas memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Kejadian ini bermula saat sang ibu turun dari mobil untuk berbelanja di Pasar Sidomulyo, Lamongan. Namun sang ayah justru turun dari mobil untuk merokok dan meninggalkan anaknya yang tengah tertidur di dalam mobil dengan mesin yang masih menyala. Saat akan kembali masuk ke mobil, ternyata pintu mobil sudah terkunci otomatis dari dalam. Petugas damkar Lamongan mengimbau kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak balita di dalam mobil sendiri dengan kondisi mesin yang masih menyala, karena dikhawatirkan sistem pintu mobil mengunci secara otomatis. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.